kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang asam karboksilat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Adit Prayoga Ramadhani dengan NIM 125330093. Saya Nesa Alia Putri dengan NIM 125330114. Saya Nadia Fabrianti Mahari dengan NIM 125330051. Saya Askia Salsabila dengan NIM 125330115. Saya Zafira Karinisa dengan NIM 125330091. Selamat menyaksikan video kami. Nah, yang pertama itu ada turunan fungsional asam karboksilat adalah senyawa yang berasal dari gugus hidroksil min COOH dengan menggantikan gugus min OH oleh atom atau gugus lain. 4 turunan yang dipelajarin adalah yang pertama halida asam, yang kedua anhidrida, yang ketiga ester, dan yang keempat amida. Keempat senyawa ini memiliki gugus asli RCO- dan dapat saling diubah melalui berbagai reaksi kimia. Yang kedua, ada jenis-jenis turunan asam karboksilat. Yang pertama, ada halida asam atau asid halides. Struktur umumnya RCOCl. Gugus fungsinya berupa gugus karbonil yang terikat pada atom halogen, biasanya klorin. Halida asam merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Contohnya, ada etanoil klorida atau asetil klorida dan benzoil klorida. Yang kedua, ada anhidrida asam atau acid hidrides. Struktur umumnya RCOOCOR. Anhidrida terbentuk dari pengembunan 2 molekul asam karboksilat dengan pelepasan 1 molekul air. Contohnya anhidrida asetat dan anhidrida maleat. Anhidrida banyak digunakan dalam sintesis senyawa organik termasuk pembuatan aspirin. Yang ketiga ada ester. Struktur umumnya RCOOR aksen. Ester terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol, contohnya metilbutanoat dan etil asetat. Ester banyak ditemukan sebagai penyusun aroma buah dan bahan penyedap makanan. Yang keempat, ada amida. Struktur umumnya RCONH2. Amida terbentuk dari reaksi asam karboksilat dengan amonia atau amina, contohnya asetamida dan benzenamida. Amida sangat penting dalam sistem biologis karena ikatan peptida pada protein merupakan ikatan amida. Selanjutnya ada reaksi turunan asam karboksilat. Turunan asam karboksilat mengalami reaksi utama yang disebut dengan substitusi asli nukleofilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hidrolisis. Hidrolisis adalah pemutusan ikatan menggunakan air. Halida asam bereaksi langsung sangat cepat. Anhidrida menghasilkan 2 molekul asam karboksilat. Selanjutnya, ester. Ester memerlukan katalis asam atau basa. Selanjutnya amida. Amida memerlukan pemanasan dan suasana asam atau basa kuat. Selanjutnya yang keenam yaitu reaksi dengan alkohol. Yang pertama halida asam. Halida asam plus alkohol menjadi ester plus HCl. Yang kedua anhidrida. Anhidrida plus alkohol menjadi ester atau asam karboksilat. Yang ketiga ester mengalami transfikasi yaitu pertukaran gugus alkoksi. Yang keempat amida tidak bereaksi dengan alkohol. Selanjutnya yaitu reaksi dengan amonia dan amina. Yang pertama itu ada halida asam. Halida asam ditambah NH3 menjadi amida. Yang kedua anhidrida. Anhidrida ditambah NH3 menjadi amida. Yang ketiga yaitu ester. Ester ditambah NH3 menjadi amida. Dan yang terakhir itu amida tidak lagi bereaksi dengan amonia maupun amina. Bentar Nes, aku mau pakai parfum dulu. Parfum apa yang kamu pakai? Enak banget tau. Oh, aku pakai parfum yang aromanya buah. Emang ada parfum yang aromanya buah? Ada tahu, parfum beraroma buah itu mengandung senyawa ester. Nah, teman-teman tahu nggak ester itu apa? Jadi perlu teman-teman ketahui, ester merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan juga alkohol. Senyawa ini memiliki aroma yang khas dan menyenangkan.
sehingga sering digunakan sebagai bahan pewangi dalam parfum, seperti wangi khas buah-buahan pada parfum. Contohnya yaitu wangi buah nanas, buah pisang, dan juga buah semangka pada parfum. Nah, jadi kesimpulannya, turunan fungsional asam karbosilat terdiri atas halida asam, anhidrida asam, ester, dan juga amida. Semua senyawa tersebut memiliki gus asil dan umumnya mengalami reaksi substitusi asid nukleofilik. Reaktivitasnya menurun dari halida asam hingga hamida. Turunnya asam karboksilat sangat penting dalam industri, biokimia, farmasi, serta sintesis berbagai senyawa organik seperti aspirin, protein, dan juga polimer. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Bye.